Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan hasil analisis saya terhadap buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMA Sederajat. Di dalam buku ini terdapat 3 materi pokok yang akan diajarkan. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada akhlak, dan yang ketiga ada sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama indah atau nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah dan jumlahnya 99. Setelah pembahasan pengertian, kita lanjut, yaitu ada dalil tentang Asmaul Husna. Tertulis di firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga. Sehingga dari kata-kata mempelajari Asmaul Husna adalah amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga, dapat menarik keinginan dari para murid untuk membaca Asmaul Husna dan mengamalkannya. Setelah dalil, di sini juga ada hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Rawahu Bukhari. Dari dari hadis tersebut dapat menarik keinginan murid untuk menghafal daripada Asmaul Husna ini, karena ganjarannya barang siapa yang menghafal maka ia akan masuk surga. Dari firman Allah dan hadisnya kita dapat menyimpulkan bahwa kedua materi tersebut masuk ke dalam tauhid, di mana kita dapat mengajarkan murid kita tentang kepercayaan akan manfaat daripada penghafalan Asmaul Husna. Setelah pembahasan tentang tauhid, kita masuk ke dalam pembahasan akhlak. Di dalam akhlak ini kita menjelaskan bagaimana kita mensifati diri kita sehari-hari dengan berlandaskan tentang Asmaul Husna. Jadi sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contoh di sini yaitu al-adlu. Al-adlu ini artinya maha adil. Kita mengajarkan kepada murid bagaimana kita mensifati diri kita supaya adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini masuknya ke dalam materi akhlak. Setelah kita mempelajari tentang akhlak, di sini kita masuk yang terakhir, yaitu materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Di mana materi ini ada berbagai macam bentuknya, mulai dari kisah Nabi, kisah sahabat, dan yang penting di dalamnya itu terdapat pesan-pesan yang pesan-pesan mulia atau pesan-pesan yang isinya dapat memberikan contoh suri teladan baik kepada murid-murid dan kita semua. Setelah pembahasan ketiga materi yang tadi, ada tauhid, ada akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam, kita dapat hasil daripada analisis kita terhadap buku ini, yaitu buku ini bisa dikategorikan sebagai buku yang baik karena sesuai ada keterkaitan antara standar kompetensi lulusan, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, itu saling berkaitan satu sama lain. Akan tetapi karena tugas kita menganalisis, pasti ada kekurangan daripada buku ini. Kalau menurut saya pribadi, mungkin kekurangannya ada di dalam kurangnya konten dan ilustrasi yang dapat membangkitkan semangat murid dalam mempelajari buku PAI ini. Karena pada zaman sekarang mungkin anak-anak lebih mementingkan
aplikasi yang dapat meningkatkan semangat murid dalam belajar. Misalkan contohnya mungkin bisa berbentuk cerita atau gambar-gambar yang berbau tentang materi ini. Dan pada materi ini, selain menggunakan metode ceramah, kita juga dapat menggunakan metode tanya jawab dan metode diskusi. Karena apa? Ya, dari kedua metode tanya jawab dan diskusi ini akan menimbulkan suasana kelas yang aktif. Tidak hanya murid mendengarkan penjelasan guru dan guru terus hanya berceramah kepada muridnya. Baiklah, demikian analisis saya terhadap buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMA Sederajat. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you came here to see. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Shake for a shake. I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this awesome llama, make them peace.